Kalau menurut saya sih khodam itu ada beberapa jenis, banyak sih. Jadi ada yang dari mungkin apa sih namanya, kalau yang tahu apa, weton Jawa mah apa, dulur ari-ari geningnya. Dulur ari-ari. Terus ada juga yang khodam emang dicari. Ada juga khodam emang turunan. Tapi kalau yang lebih tahu saya mah, si khodam itu biasanya seperti amalan-amalan dari leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amarta Channel. Di video kali ini kita masih seputar paranormal experience, cuman ada bedanya sedikit nih guys ya. Di sini gue ada 6 pertanyaan misteri pilihan semua. Dan nanti akan dijawab oleh kalian berdua gitu. Entah itu jawaban kalian mau sama atau enggak, itu terserah kalian. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang itu bahasa Indonesianya sinyaho itu apa? Sepengetahuan Setahu kalian aja. Kalau misalkan saya nanti mengajukan pertanyaan, jawab ya sepengetahuan kalian aja. Guys, ya langsung aja kita mulai dari pertanyaan 1 ya. Ini mau dijawab sama siapa aja bebas itu. Siapa dulu gitu ya. Boleh. Nanti ada loncengnya ini tet. Yang enggak. Jadi enggak apa boro-boro. Jadi mau dijawab sama siapa dulu nih pertama gitu. Jadi bebas di sini, enggak boleh. harus dulu gitu. Pertanyaan 1, menurut kalian berdua yang kalian tahu, khodam itu apa sih sebenarnya? Khodam. Menurut kalian ya, apa itu khodam itu? Kalau menurut saya Oke, dari Yam dulu aja. Sob. kalau Kelasin menurut- suaranya terus sepinya haunya sakanya. ya, Iya, tahu boleh. kamu aja. Khodam itu adalah ruh. Ruh. Tapi orang-orang sering menyebutnya itu tuh khodam itu kekuatan yang membantu kita. Cenah khodam teh. Padahal kan itu teh ruh, kita teh nggak tahu, tapi kita yakin bahwa khodam itu ada. Lain kita, aku yakin khodam itu ada. Gitu. Kalau menurut Ucup? Kalau menurut saya sih khodam itu ada beberapa jenis, banyak sih. Jadi ada yang dari mungkin apa sih namanya, kalau yang tahu apa, weton Jawa mah apa, dulur ari-ari geningnya. Dulur ari-ari. Terus ada juga yang khodam emang dicari. Ada juga khodam emang turunan. Tapi kalau yang lebih tahu saya mah, si khodam itu biasanya seperti amalan-amalan dari leluhur kita. Jadi kayak misalkan leluhur kita teh sering sholawat atau berbuat baik. Terus di perjalanan apa namanya, kayak di perjalanan ketemu orang, silih tulung menolong, silih tolong menolong gitu. Nah jadi ke kitanya teh seperti ada yang menjaga. Nah seperti yang menjaga tuh bukan karena ada sosok atau gimana, tapi kayak ada balasan Perantara. bukan perantara. Jadi kayak ada balasan budi yang nggak dibalas sama leluhur kita, kakek kita lah itu contohnya. Ketika berbuat baik belum merasakan pembalasan yang baik juga gitu. Nah turun ke cucu-cucunya. Jadi ketika dulunya kakek saya teh misalkan gitu menolong orang di jalan, nah belum sempet kebales kebaikan itu teh, turunlah ke kita. Jadi kayak kita lagi mogok di jalan terus tiba-tiba ada yang nolong. Itu juga bisa dari amalan kita juga. Tapi kan nggak menutup kemungkinan dari leluhur kita, karena leluhur kita juga baik. Nah pertama itu. Terus ada juga yang kayak misalkan keturunan dari apa, kerajaan-kerajaan gitulah, darah biru lah ibaratnya. Kadang kan yang darah biru gitu mah sering ada penjaga ya. Kayak kan dulu ya kita tahu sendirilah, Indonesia itu dulu kerajaan-kerajaan itu Banyak. raja itu punya kesaktian lah. Ya. Nah bisa aja turun-temurun ke cucu-cucunya gitu. Jadi yang tadi dibahas itu ada dari khodam dari ya perlakuan baik dan amalan yang dilaksanakan oleh leluhur kita. Terus ada yang dicari dengan sengaja. Dan ada juga yang terakhir emang udah punya dari turunannya. Tapi orangnya pernah lalajo wayang Sunda. Almarhum Asep Sunanar. Ada episode tentang khodam. Disebutnya teh 4 kali 5 pancer. 4 kali 5 pancer. Oke, ini baru ini nih 4 kalimat pancer itu apa? Nah, 4 kali 5 pancer itu suatu energi yang ada di diri kita. Misalkan Energi apa kayak api, air, angin, terus nanti
kayak bumi. Avatar Eng atau Kalau misalkan di apa cerita pewayangan Sunda gitu. Jadi itu berhubungan dengan Hodam. hubungannya dari mana? Itu teh Seperti kan yang disebut tadi kan wayang. pewayangan. Nah, wayang itu kan yang dimainin kayak itu kan bukan iya, mainin. golak. Nah, si Hodam itu tuh ada di yang maininnya atau ada di si wayangnya itu yang mempunyai apa tadi teh? Ya kelebihan kayak ya bisa indigo lah ya, gitu. menyatu dengan air, api seperti itu kan. Itu jatuhnya ke si orangnya atau ke yang wayang, maksudnya gimana ini maksud Cerita, hubungannya gitu? Ini teh cerita buhun mungkin Oh. di zaman dulu tentang wayang itu yang mempunyai sikap 4 kalimat pancar teh. Kalau di Sunda mah Semar Badranaya. Oke. Itu tuh salah satu tokoh di wayang kalau di Sunda tuh yang paling gila. Jadi kalau di Sunda karena gitu. keempat elemen itu dia punya gitu. Dia Oke, punya. ngerti. Oke, jadi ya udah ngerti lah yang dimaksud sama Iyam dari wayang. Berarti Hodam itu bercakup banyak ya sebenarnya artinya ya. Jadi tiap orang punya pemikirannya masing-masing lah tentang Hodam itu apa gitu. Oh iya, ya mungkin ini ya sepengetahuan kalian aja Iya, ya. Ya mungkin yang di luar sepengetahuan. sana yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan kedua, oke. Apa itu pelet? Ya, pelet itu apa? Sebenarnya menurut kalian itu seperti apa gitu? Gunanya apa dan kenapa orang-orang banyak yang melakukan hal itu? Menurut kalian harusnya seperti apa dan pelet itu gunanya itu apakah baik atau tidak gitu? Menurut kalian gimana? Pelet itu sebenarnya apa ya? Kalau yang saya tahu sih karena kan kalau zaman sekarang itu pelet itu konotasinya negatif ya. Tapi sebenarnya pelet itu kalau misalkan di zaman dulu mungkin ya, kalau menurut saya itu kayak misalkan apa sih adu sima gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah adu sima. Jadi misalkan ketika apa sih namanya? Ketika Ya jadi pelet itu kan karena sekarang mah konotasinya negatif gitu ya, kayak hampir mirip kayak santet lah gitu. Cuma kalau santet itu kan melukai orang. Nah kalau pelet itu bedanya kayak merubah perasaan orang yang dipelet gitu. Oh jadi beda gitu, beda persepsi lah dua itu gitu. Kalau tapi menurut kita saya lebih fokus ke peletnya aja Nah sih. kalau pelet itu kayak merubah biasanya sih dipakai sama laki-laki yang udah nggak tahu harus gimana, usahanya udah mentok mungkin. Saking cintanya sama seorang wanita gitu, saking ingin memilikinya bersama atau ingin hidup bersamanya selamanya gitu, gini, ya pakai pelet itu gitu. kalau misalkan anggapan orangnya pelet eta kan orang sok lanjut tentang sejarah, misalkan salah maafkan guys. Suka nonton tentang sejarah gitu. Pelet itu kan dulunya ada juga yang dinamain kalau di Sunda pelet marongge. Wih, Pelet marongge. Serius, baru tahu gue Pelet tentang marongge. hal seperti ini gitu. Makanya agak speechless. Saya tidak setuju dengan Ucuk tadi yang mengatakan bahwa laki saja yang menggunakan pelet. Oh, berarti ini wanita juga suka gitu. Dulu atau kan gimana? pelet marongge teh benar pinasihan itu kan untuk memancing pemikat. Kalau dulunya gitu kan digunakan oleh wanita tuh kan dulu kayak ada penyanyi rongge. Kalau sekarang mah dangdut anu serelu gitu kan. Tapi itu itu juga itu seperti termasuk pelet. Pelet susuk. Oh, susuk itu termasuk pemikat kan. Oh, pelet juga ya. Oh iya kan pelet itu pemikat ya. Makanya dulu tuh ada juga yang perang asihan mungkin di dulunya kalau salah maaf ya. Perang asihan kayak misalkan si grup anu yang baiknya pengen mendapatkan si lelaki anu gagah kasep turunan raja lah, pasti menggunakan pelet marongge. Itu cerita dulu ya. Dulu cerita dulu. Terus teh kalau misalkan apa kayak adu ilmu juga kan ada misalkan penasihan tentang apa silegetereup bisa dipakai perang orang yang Ucup misalkan perang non sih namanya mun anu jarak jauh teh perang energi gitu kan ya. Iya, bilang lah itu saya juga kurang ngerti ya. Perang energi gitu. Jadi misalkan Ucup bisa ditembak dengan bacaan asihan tertentu. Ya, tertentu gitu. Nah, pelet juga ada yang digunakan seperti itu. Jadi siga ieu non ilmu jang jawo kan gitu lain sama.
Oh, pemikat. berarti bukan satu pelet juga, banyak ya, Banyak. kegunaan masing-masingnya ada juga gitu ya. Heeh. Dan yang mungkin dulu itu banyak dibandingkan zaman sekarang ya. Sekarang mah tuh anak SMA gagaulan yang loba awewe euy. Oh sama ini apa ada isim juga gening ya buat pemikat cewek. Tapi itu balik lagi ke keyakinan kita kan. Iya. Ya, kan kalau waktu muda mah kan segala penasaran kan. Ini saya mah pernah dengar dari temen teh bulu perindu. Lu perindu. Bulu perindu. Belum pernah. Gua semasa hidup gua sampai umur 20 ya hampir sekarang ini gitu, belum pernah melakukan hal ya yang seperti itu. Iya. Gitu. Dan gua kenapa mengajukan pertanyaan sini ya pengen tahu aja gitu. Sama ini juga kan Sharing lah nya. Sekarang juga bukan lagi buat viral. apa-apa sharing. Hah? Lagi viral yang lagu Kabedil ku ai cenah. Itu mah lagu Duel Sumbang. Nu Ai otot. nu kabedil ku jang jawokan gitu kan. Iya. Matak aya lagu nage berarti emang baheulana emang aya gitu. Jadi percaya nggak percaya emang pernah ada yang ngalamin gitu. Sampai sekarang pun ya ada lah gitu ya. Pelet garis bawah pemikat. Oke. Gitu guys, pelet garis bawah pemikat kata Kang Iam gitu. Langsung aja kita tutup pertanyaan di pelet, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Siap. Menurut kalian, kenapa setiap kejadian horor itu diidentik saat malam hari? Tidak pernah siang hari, sore hari, atau pagi hari? Atau mungkin kalian pernah mengalami di siang hari, sore hari, atau enggak sependapat gitu? Kalau misalkan kejadian horor itu pasti kejadian di malam hari. Menurut kalian gimana tuh? Coba orang Boleh. Kalau misalkan kejadian horor kenapa terjadi di malam hari? Itu tuh kan kayak kita tuh yakin ada alam dunia, terus alam gaib. Kita bersentuhan lebih keras orangnya. Lebih bersentuhan di alam yang berbeda. Mungkin kalau misalkan layaknya manusia kan beraktivitas di siang hari. Kalau misalkan alam gaib di malam hari. Nah, kenapa terjadi pada malam hari? Karena mereka sedang beraktivitas. Oh, berarti kebalikan dari manusia gitu maksudnya. Oke, gitu. Kalau dari saya sih apa ya kalau menurut Sama pertanyaan enggak sama. kurang sih. Jadi kalau menurut hadis itu kan jin jadi yang pernah saya baca tuh jin itu selalu berada di antara. Kayak misalkan panas dingin di tempat lembab, makanya tempat lembab itu banyak dihuni sama jin-jin gitu kan. Nah jadi sama kayak waktu juga, jadi ketika pergantian waktu itu ya entah kalau kata saya mas kayak serupna kan itu pergantian siang ke malam. Nah jadi kan di antara itu, di waktu di antara itu teh emang tempat apa sih ya maksudnya teh si jin itu keluar atau setan itu. Oh iya, jadi intinya menurut Ucup itu kan jin itu selalu berada di antara kita, mau itu tempat lembab, lebih sukanya di tempat-tempat lembab. Jadi di antara gitu. Jadi bukan di siang atau di malam tapi di antara kita. Jadi mau itu jadi kemungkinan malam terus gitu kejadiannya karena itu enggak malam itu jadi di antara. Oh, jadi siang malam pagi pun pastilah ada kemungkinan buat hal terjadi kayak sesuatu misalkan hal gitu. Serupna itu kan dari siang ke malam. Terus dari malam ke pagi itu kayak subuh, sebelum subuh gitu kan, malam ke pagi. Jadi di antara itu. Kalau di Sunda tuh disebutnya teh kalau sore ke malam tuh sanekala. Dan contohnya pun juga ada, misalkan kenapa horor terjadi di malam hari. Kayak amang saya kan suka mancing ya, kayak di Danau Cirata. Kayak maksudnya suka mancing guys. Suka mancing ya, suka mancing ikan. Kalau misalkan kan ada jajaran rakit di pinggir-pinggir sungai atau danau teh. Kalau misalkan ada kuntilanak model gitu kan, katanya itu bisa bawa hoki. Oh. Jadi persepsi orang itu ada yang kayak gitu ya, banyak yang beda-beda lah gitu ya. Jadi kan sieun oge bener jurig cai. Ya kan kalau misalkan udah tetep aja atuh rek kelumpat kan susah di tengah. Ngajai. Bahkan suka ada gening mitosnya kalau misalkan ada kunti pas lagi mancing, si ikan pertama teh suka dilemparin ke arah belakang. Oh, makanya sok baru tahu. Jadi banyak hal lah mengajukan pertanyaan seperti itu, banyak hal yang gue tahu termasuk pribadi baru tahu gitu, ada yang seperti itu, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Oke, kita tutup pertanyaan yang itu, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih berhubungan dengan ini ya, hari gitu. Kenapa orang-orang atau orang tua zaman dulu melarang anak-anak ataupun siapa untuk keluar maghrib? Itu kenapa sih? Sebenarnya gitu ada apa di waktu maghrib itu? Itu nyambung ke pertanyaan yang sebelumnya. Enggak, beda. Enggak, maksudnya teh jawaban sebelumnya. Jawabannya tuh ada di sanekala
Kan kalau misalkan tong jangan keluar, kalau bahasa Sundanya kan tong keluar sarupna. Bisa naon. Bisi sanekala. Oh, itu tuh masih berhubungan dengan sanekala itu. Oh, sorry, gua kan enggak tahu gitu maksudnya. Berhubungan dengan sanekala. Makanya kalau orang tua zaman dulu anak kecil misalnya udah maghrib dilarang keluar teh gitu. Pergantian cuaca siang ke malam gitu lah. Oke. Kalau itu kan menurut maksudnya zaman dulu ya. Kalau saya logikakan di zaman sekarang gitu. Soalnya kalau di waktu maghrib itu si pergantian ini untuk khusus yang muslim ya. Jadi si pergantian waktu maghrib itu beda dengan zuhur dan asar. Kalau zuhur asar itu jaraknya panjang. Jadi ya maksudnya teh bukannya kita menanti-nantikan sholat, tapi kalau misalkan zuhur ke asar itu jaraknya masih panjang lah gitu. Nah beda kalau maghrib ke isya cuma 1 jam. Jadi kalau perintah ya ini mah yang buat yang muslim gitu, biar si maghrib dan isya itu emang terpenuhi gitu. Oh, biar terlaksana. Dan kebanyakan dulu itu pengajian anak-anak itu di setelah maghrib. Oke. Jadi ya ini pendapat positifnya ya. Ini pendapat negatifnya yang tadi bisa ada sanekala, bisa ada kejadian aneh atau apa. Kayak kalau misalkan gua dengar gitu kan, misalkan anak orang Sunda lagi nih, anak-anak main petak umpet misalkan bisa disumputin sama yang gitu. Itu memang asli gitu. Pernah ada yang ngalamin kayak gitu, tahu? Ya itu mah pernah. Oh, adalah beredar berita-berita kayak gitu ya. Oke, udah terjawab semua untuk itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, masih melek? Gas. Oke. Kenapa orang yang mempunyai kelebihan seperti orang yang indigo seperti itu mempunyai perantara-perantara yang tidak boleh dilakukan, seperti jangan ke tempat ini atau misalkan jangan makan ini atau ya contohnya seperti itulah. Nah, pendapat kalian itu gimana tuh tentang orang-orang indigo yang seperti itu? Apakah memang udah dari sananya seperti itu atau enggak? Ya beda-beda gitu. Ini pengalaman saya ya. Soalnya kan pernah pergi muncak gitu sama orang yang indigo. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia teh nitipin ke saya gitu. Sebelum berangkat camping teh. Tiba-tiba gitu, puntennya saya teh punya kelebihan ini gitu. Terus sama orang tua juga, sama leluhur juga di di pantrang teh, jadi nggak diizinin untuk mendekati sumber air. Kayak ini salah satunya gitu. Kayak sumur, sungai, pokoknya sumber air lah. Kalau mendekati? Nah, kalau mendekati bakal terjadi sesuatu, dan itu juga terhadap dirinya gitu. Dan itu juga terjadi waktu pendakian itu juga gitu. Oh, dengan pas Ucup yang ngalami. Jadi waktu itu teh emang dia teh kan dia teh pernah bilang kan nitipin ke saya gitu. Tapi dia sendiri yang melanggar. Dia malah deketin sungai karena ingin pipis, karena malu dengan yang lain. Jadi kan mendekati sungai pingin pipis sama sikat gigi lah gitu ngomongnya teh. Nah, jadi kejadiannya malah ngejadi kejadian horor, dan pulangnya pun dia kesurupan gitu. Pas disembuhin sama kuncen di gunung itu, emang dia tuh emang nggak boleh ke situ, tapi kenapa malah ke situ gitu. Oh, berarti jangan dianggap main-main ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya mah emang mungkin leluhurnya emang punya ilmu apa atau apalah gitu. Emang pantrangannya nggak boleh mendekati berarti air gitu. Kan yang indigo sama yang punya hodap kan beda. Berarti kalau misalkan indigo itu masih ada kaitannya dengan leluhurnya juga gitu. Iya, sama soalnya kan turunan juga biasanya gitu. Kalau menurut saya kan indigo juga kadang punya teman hayalan, ya mungkin itu khodamnya gitu. Oke. Kalau menurut saya sih itu gitu. Jujur sih orang-orang pribadi ente ngerti tentang indigo, soalnya orang teu pengalaman gitunya. Tapi ari menurut orang mah nya eta suatu berkah. Tidak melebih-lebihkan, tidak mendului Tuhan lah gitu kan. Model tahu tentang akan kejadian yang akan terjadi masa depan gitu. Mungkin itu berkah, gimana mereka yang dapat hidayah itu menggunakannya sih. Sama kan ada juga cerita gening yang dulu teh geng motor teh yang apa sih namanya, dia teh dibacok kuat tapi sama jarum pentul langsung bisa. Ini gitu langsung meninggoy gitu. Ada kaitannya sama indigo gitu? Iya, bukan indigo, jadi kan dia punya kelebihan kan. Ini sorry agak melenceng. Dia itu punya kelebihan ilmu
kan itu disebutnya kelebihan kan. Iya, indigo kan iya Iya, kelebihan. kelebihan. Nah, ini juga kan dia kelebihan tapi yang dia cari gitu. Oke. Nah, dia cari kelebihan itu kayak ya jadi kuat dibacok, kuat apa, jadi nggak terak lah gitu sama senjata tajam teh. Cuma Sorry nih, ini takutnya gue salah. Itu kan hampir sama dengan orang yang berilmu iya, dan indigo. Kalau indigo kan setahu gue ya, ini sorry, setahu gue kan indigo ya jarang yang maksudnya itu kan kelebihan Iya. dari Tuhan gitu, maksudnya dia punya indera keenam. Kalau misalkan banyak yang indigo kan bilangnya gitu maksudnya. Nah, yang pendapat Ucup barusan kan itu mungkin lebih ke ilmu atau iya, tapi kan ilmu juga kan kadang ada turunannya juga, Jay. iya Kan sama kayak indigo kan pilihan. iya Ya ini juga kan dia dari keluarganya pilihan gitu, keturunan. ya lebih ke ilmu Iya, gitu, kanuragannya lah gitu. Oke. ibaratnya. Kadugalan oke mungkin gitu. oke Jadi dia teh pantang karena nggak boleh ngedeketin jarum lah gitu. Gitu sih. Oke gitu. Ucup Ada aja. Sang Yang Cup. Cukup. Oke, pertanyaannya hampir terakhir sih, cuman udah ini ada satu lagi gitu. Apa menurut kalian, mungkin kalian pernah mengalami ini ya, entah itu pulang dari mana atau mungkin dari kerja atau mungkin kecapean, pernah mengalami, kalau bahasa Sundanya itu erep-erep, ketindihan. Nah, menurut kalian itu erep-erep atau ketindihan itu apa dan apa penyebabnya bisa mengalami seperti itu gitu? Iya nya orang pribadi sih sumpah yang embung kekenaan erep-erep can pernah belum pernah Oh, kekenaan belum. Tapi kalau misalkan orang-orang yang cerita sih ya Banyak. katanya banyak engap gitu kan, tiba-tiba ada yang Nggak bisa gerak. nggak bisa gerak, tiba-tiba pas mau tidur teh langsung gelap gitu kan, susah bangun gitu sih. Oh, pribadi dari Kang Iya mah belum pernah gitu seumur nyobain, hidup ini. dan embung sih kan sih. Kalau saya juga belum pernah gitu. Belum, wow, hebat juga kayak kalian berdua. Belum pernah ngalamin, cuma apa sih dulu teh punya temen kosan. Temen Cewek? kosan enggak, cowok. 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 Jadi dia teh sering kena erep-erep. Yang tadinya saya teh percaya teh kalau erep-erep itu cuma apa sih, ada bahasa kedokterannya teh adalah gitu. Oh, ada medisnya juga Medisnya, ada. bahasa medisnya apa gitu. Saya teh pertamanya mah percayanya itu gitu. Cuma karena teman saya sering, udah saya saranin untuk tidur siang, udah saya saranin jangan tidur terlalu malam Oke. gitu. Tapi selalu gitu, entah dia siang atau malam sering kena erep-erep gitu. Oke. Nah, saya cobalah buat ngedoain gitu. Oke. Jadi pas malam Jumatnya saya yasinan atau apa, ngirim doa lah gitu buat dia biar nggak sering kena erep-erep gitu. Oke, Tadinya dan teh. ternyata Masih. Malah ngikutin ke saya. Jadi Kamu erep-erep? enggak pernah erep, tapi cuma berat punuk. oh, jadi itu penyebabnya istilahnya itu karena makhluk halus gitu. Oh, ada itu. Di situ saya belum percaya sih. Dan saya niatnya juga cuma buat ngobatin gitu, bukan ngobatin lah maksudnya teh, ngedoain gitu. Oke, berarti air dari Ucup itu berkah, Bros. Ya, tapi ke sayanya kan berat gitu. Ya, biasanya Nah, sih pas ngebaiknya mau diruqyah, kan saya diruqyah ada maksudnya teh kenapa sih badan teh basah berat gitu. Pas diruqyah, siang ngeruqyahnya teh bilang ini kenapa bisa kayak gini ya, saya pernah ngedoain gitu buat teman biar nggak kena erep-erep, malah ke saya, oh ya iya tuh pantesan kamu maksudnya teh nyaho-nyahonan gitu, maksudnya teh beraninya ngobatin tanpa tahu caranya gitu. Oh, berarti Ucup di situ ya apa ya, pok tololong sebutnya. Iya. Jadi ya, tapi kan niatnya membantu kan. Iya, Kita kan niatnya nggak tahu ya. membantu Oke, gitu. nggak apa-apa. Tapi lah. ada satu kejadian teman sepekerjaan gitu kan kita nggak tidur bareng di mes gitunya. Si inilah ada teman itu kan sering pisan erep-erep. Ari bagi kita yang lihat mah anjay lucu, malah di video pas dia bilang nggak ada di video. Harusnya kan dibangunin. Iya. Saking lucunya gitu kan, yang nggak sesuai video. Pas digulingin gitu kan, tiba-tiba hudang goblok sia mah ngadon salusurian ngadon di video cenah lain panghudangkeun buku ripuh. Oh, berarti bagi mereka itu bencana. Oke, ya. Oh, mungkin- jadi bisa lihat kita yang ini ya kan, padahal dia kan merem gini, gitu. erep-erep gitu ya, gue udah ngalamin dari 1 kali lebih gitu. Maksudnya erep-erep itu terakhir di tengah rumah, ini asli ya, jadi sebagai cerita aja lah ya, gue pengen cerita karena kebetulan kalian belum pernah, jadi jangan mentertawakan yang kena erep gitu. Yang Jangan apal sekali kumaya, kali udah rasa kena gitu. erep-erep kumaya. Oke, ke satu itu pas waktu di rumah itu kebenaran saya sendiri. Ya. Pada pulang
kakak saya baru misah di rumah dan ibu saya tuh ikut. Jadi di rumah itu sehari-hari sering sendiri, dan ya Kang Iam pun pernah kan ke rumah saya gitu kan, maksudnya pas lagi gak ada siapa-siapa gitu kan. Kan saya tidur sendiri tengah rumah gitu kan. Perasaan itu kalau misalkan mau kena erup-erup itu apa ya, satu panas, kedua itu nggak enak gitu si badan teh. Nah kalau misalkan kita posisinya nggak enak, udah itu. Dan kita tuh ngerasain, kalau misalkan saya yang terakhir ngerasainnya pas mau kena erup-erup itu, ada salah satu sosok atau sosok apa di rumah tuh, saya tidur tengah rumah dan itu ngedatangin saya gitu, ngedatangin cepet gitu. Nah situ saya tahan itu dengan bilang anjing cik kita capek cicing. Nah di situ saya gitu nahan gitu, dan yang dirasakan oleh tangan saya itu saya megang giginya. Ini cerita yang dialami terakhir. Nah sosok naon eta? Tuh nggak tahu gue sosok apanya gitu. Dan itu terjadi erup-erup. Udah saya nggak bisa, karena saya capek ya udah didiemin. Berapa menit kemudian saya bangun lagi, dan situ perasaan tuh nggak enak. Berarti ripuh. Takut. Panas dingin kesang tiis, kesang dingin, keringat dingin, nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada yang kena lagi erup-erup, teman-teman kalian atau dimanapun, ya bangunin anjir, jangan diketawain, kasihan gitu maksudnya teh. Sharing aja ini mah, jangan seperti itu ya, harus jadi orang-orang baik, jangan divideoin goblok. Siap. Nanti mah kalau kamu kena erup-erup aku bangunin ya. Jangan lagi lah. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Katanya nih ya, di siang hari suka terjadinya hujan. Pasti itu normal hujan. Tapi yang anehnya itu kenapa kalau misalkan hujan terus ada poyan, lagi cuaca cerah terus hujan, itu kenapa? Ada yang suka yang bilang itu ya ada yang meninggal, yang hujan meninggal katanya gitu kan, ada yang ini itu. Itu menurut kalian apa? Kalau misalkan ada hujan poyan, cek orang Sunda mah. Kalau misalkan bahasa Indonesia mah panas-panas gini hujan gitu. Kalo ada nggak? Ada persepsi masing-masing nggak? Kalau misalkan tingnya eta wallahu, kalau misalkan saya juga walau alam itu juga saya dengar dari orang. Obrolan ti orang tuanya kan ada juga, kalau misalkan udah panas hujan suka ada pelangi. Itu berarti sana ada bidadari yang kayak gimana? Oh, beda lagi juga gitu. Bidadari. Oh, kalau menurut Apa ya kalau bidadari kalau kata saya mah kayak malah apa ya, seringnya mah yang saya alamin gitu, si hujan poyan teh jangan hujanan karena bawa penyakit. Oke. Karena kan pergantian suhu dari panas ke dingin gitu. Oke. Jadi membuat badan kita menyerap energi panas dan dinginnya teh langsung bebarengan, itu nggak baik lah buat kesehatan gitu sih. Kalau IPA ya. Kalau saya mah gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi nggak ada hubungannya dengan Kematian. Enggak sih, cuma nggak ada ya. Ya. Oke. Soalnya kan Mitos. nggak tahu juga larangan apa kan, ketika hujan poyan kita nggak boleh apa, nggak tahu juga gitu. Oke. Nu sidik man nggak boleh keluar, sidik bau tanah. Oke. Mata pilek. Siap. Oke. Nyium debu ya. Oke, gua tutup aja ya. Mungkin pertanyaannya juga udah habis, dan ya di sini pengalaman gua yang ngedengar pertanyaan jawaban dari kalian itu ada ilmu baru juga, ada yang baru tahu, oh ternyata kayak gini, oh ternyata gitu. Karena pendapat orang kan beda-beda, dan ya manfaatnya gue jadi tahu gitu. Dan mungkin buat penonton yang di rumah juga, kalau misalkan kalian suka dengan konten yang paranormal experience seperti ini, ya bisa langsung tulis di kolom komentar. Sama nanti, kalau punya pertanyaan juga bisa langsung ajuin aja, boleh di Instagram kita, boleh ke email kita, atau bisa di kolom komentar juga gitu. Kalau misalkan kalian suka dengan konten paranormal experience plus Q&A ini gitu, berhubungan dengan misteri dan horor gitu. Gitu guys, jangan salahin juga, ini mah obrolan kita, mun aya nu salahnya hampura gitu kan. Ini mah pengetahuan unggulnya. Iya. Oke, Jadi gitu. kan kita juga manusia, kadang salah kadang benar gitu. Jadi kalau ada yang salah tolong dibenarkan, jika ada yang benar tolong diikuti gitu. Oke, mungkin segini aja guys. Semoga konten kali ini bisa menghibur kalian. Dan kalau misalkan ada yang kurang dan salah-salah kata, kalau misalkan ada kalian pendapat sendiri, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian pengen follow Instagramnya Ucup sama Kang Iam, nanti ada linknya di deskripsi video. Dan kalau misalkan kalian pengen nonton video-video lain di Amarta Channel seperti video shortnya, atau misalkan cerita horor lain, atau paranormal experience lainnya, semua ada di playlistnya masing-masing. Tinggal kalian cari aja, kepoin aja di channelnya Amarta Channel gitu guys ya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Amarta Channel. Dan makasih juga yang udah support terus Amarta Channel sampai sekarang ini. Dan semoga kedepannya bisa lebih konsisten, dan rencana-rencana kita semua
terkabul Amin, gitu. amin. Oke, mungkin selamat bertemu di minggu berikutnya. Saya Fajar, Kang Ucup, Kang Iam di sini Amarta Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih ya guys ya. Bye.